cerita kita lanjutkan lagi ya, dengan cerita dari Pangeran Purboyo. Diawali dengan kisah dari cerita Sultan Hadiwijoyo sebagai menantu dari Sultan Trenggono, keturunan daripada Sultan Patah bin Brawijaya V yang ada di tanah Blambangan Mojopahit. Dikala Sultan Hadiwijoyo sudah menerima hadiah atau utawi kasengkaaken dados raja wonten Kadipaten Pajang. Tetapi Sultan Pajang sendiri tidak langsung memberikan tanah perdikan atau sigar semongko dari keberhasilan laporan perjuangan dengan memberantas dari Arya Penangsang. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan yang menemui Ki Ageng Jurumertani diberi tausiah atau diberi pengayem-ayem supaya bersabar untuk menunggu Sabda Raja atau untuk menunggu palilah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo memberikan tlatah alas mentau kepada Ki Ageng Pemanahan. Karena kegundahan hati Ki Ageng Pemanahan dan atas saran daripada Ki Ageng Jurumertani, akhirnya Ki Ageng Pemanahan pergi ke daerah Wonosari Gunung Kidul atau yang sekarang kita kenal dengan daerah untuk bertapa beliau dengan nama Kembang Lampir. Kembang Lampir sendiri sekarang ada di tlatah atau wilayah Desa Blimbing, Palian atau Playen, Wonosari, Gunung Kidul. Sedangkan nama dari daerah yang diagem atau dipakai oleh Ki Ageng Pemanahan untuk berkholwat atau bertapa atau untuk mencari wahyu kerajaan atau untuk bermunajat memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya Sultan Hadiwijoyo segera memberikan hadiah tanah alas mentau yang dahulu pernah dijanjikan oleh Sultan Hadiwijoyo. Beliau berkhawat di daerah ini. Sedangkan dari nama Kembang Lampir ini sendiri ada di daerah ini dari babat tanah Jawi, dari sumber-sumber penulis Belanda, bahwa nama Kembang Lampir ini pernah mencuat dengan sejarah hidupnya Sunan Kudus, Joko Tarub, dan Ki Ageng Selo, di mana nama ini pernah diberikan penamaan tersebut oleh 3 tokoh sesepuh Jawi ini yang ada di daerah Pegunungan Kendeng, Alas Prawoto, Grobogan Purwodadi, yang pernah dipakai oleh Sultan Trenggono untuk berburu binatang hutan, atau pernah dipakai mesanggerah oleh Sultan Trenggono. Di daerah ini tersebut juga dinamakan Desa Kembang Lampir. Jadi mungkin inilah nama cerita yang dipakai di daerah Kembang Lampir Wonosari, Palian atau Playen, Wonosari Gunung Kidul. Kisah terbunuhnya Arya Penangsang dari bagian sejarah yang ada dari babat tanah Jawi, karangan W.L. Althoff, dan beberapa dari buku-buku sejarah babat tanah Jawa mengatakan sebetulnya Arya Penangsang tidak terbunuh oleh Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Danang Sutawijoyo. Beliau terbunuh karena dengan strategi atau dengan cara gagak rimang titianipun atau kendaraan tumpaan Arya Penangsang adalah berkelamin jantan. Maka sebelum ada pembalasan penyerangan kepada Arya Penangsang, dibicarakan strategi untuk mengalahkan Arya Penangsang dengan cara Danang Sutawijoyo mengendarai atau menaiki kuda yang berkelamin betina.
Dikarenakan cerita inilah akhirnya Gagak Rimang tidak menurut kepada pengendara atau tidak menurut kepada Arya Penangsang, karena Gagak Rimang mengalami birahi. Akhirnya Arya Penangsang jatuh dan keris yang dipakai di depan itu akhirnya melukai dari perut itu sendiri. Karena perutnya terluka, akhirnya usus yang ada di dalam perut Raden Arya Penangsang keluar, diubel-ubelke atau disangkutkan di keris yang ada dibawa oleh Arya Penangsang. Saat sudah dekat jarak antara Danang Sutawijaya dan Arya Penangsang, saat akan menyerang Danang Sutawijaya, akhirnya keris tercabut dan tanpa sengaja akhirnya keris itu memutus usus daripada Arya Penangsang. Dengan cerita inilah akhirnya Ki Ageng Pemanaan dan Sutawijaya, Ki Ageng Penjawi dan Juru Mertani melaporkan keberhasilan menumpas daripada pasukan tlatah Jipang Panolan yang ada di bumi antara Blora dan Rembang. Dengan ini akhirnya dikeluarkanlah sabda raja, sabda dari Sultan Hadiwijaya yang sudah duduk di tlatah Pajang Saripan. Akhirnya Ki Penjawi ditetapkan menerima di daerah kekuasaan Pati atau tanah perdikan Pati, di mana daerah Pati ini sendiri dan di daerah Jepara yang jadi kekuasaan Ki Ageng Penjawi adalah dahulunya wilayah yang ditinggali Ratu Kalinyamat dan Sunan Hadiri. Kemudian Ki Ageng Penjawi menerima hadiah yang lain atas keberhasilan ini. Reno penggalihipun Ratu Kalinyamat, akhirnya Ki Ageng Penjawi menerima 2 buah cincin merah delima yang bernama Menjangan Bang dan sebuah intan permata yang bernama Uluk. Cerita ini dimulai ketika Demak dan kisah dari Kebun Danu yang berada di alas Prawoto, Grobogan Purwodadi, yang menjadi petilasan daripada Sunan Prawoto Purwodadi. Yang menjadi tokoh adalah Ki Ageng Joko Tingkir utawi Sultan Hadiwijaya yang berguru kepada Ki Ageng Selo. Sedangkan Ki Ageng Selo sendiri, kita akan sedikit ikut menjelaskan tentang nasab dari Ki Ageng Pemanaan. Ki Ageng Selo menurunkan putra bungsu yang bernama Ki Ageng Nis yang sekarang dimakamkan di daerah Desa Lawean, Surakarta Hadiningrat. Sedangkan Ki Ageng Nis menurunkan Ki Ageng Pemanaan atau nanti yang bergelar Ki Ageng Gede Mataram. Kisah dilanjutkan dengan meninggalnya Sunan Hadiri atau suami dari Ratu Kalinyamat yang ada di daerah Bate Alit utawi Alas Ndonorojo, daerah Jepara yang berbatasan dengan wilayah Pati. Saat kepulangan Ratu Kalinyamat dan Sunan Hadiri yang menghadiri pasewakan agung di Kerajaan Demak utawi Bumi Lagahwangi, saat akan pulang ke daerah Jepara, di tengah jalan dihentikan lajunya atau geraknya rombongan oleh Arya Penangsang, putra dari Sunan Ngudung utawi Senan Sekar Sedo Lepen, atau yang bernama kecilnya adalah Surawiyoto. Akhirnya dari cerita ini Sunan Hadiri meninggal dan Ratu Kalinyamat bersumpah prasetyo tidak akan memakai baju. Akhirnya dia topo di Alas Ndonorojo dengan tanpa busana. Untuk membalas dendam
atau untuk membalas kematian daripada Sunan Hadiri. Akhirnya Sultan Pajang yang sudah dinobatkan atau disengkaaken dados raja wonten Tranah Pajang Surakarta Hadiningrat, yang sekarang daerah itu ada di sekitar Pasar Kleco.